Selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, bersyukur pagi hari ini kami boleh ada dalam ibadah bersama. Secara virtual kami akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Tuhan." Saya ulangi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh sengsara umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya
dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya lalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya yakin kita semua dalam keadaan sukacita di hari Minggu ini, karena kita terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu tugas panggilan orang percaya atau gereja adalah bersaksi. Jadi tugas panggilan gereja atau orang percaya itu ada 3, persekutuan, bersekutu, bersaksi, dan menunjukkan cinta kasih atau berdiakonia, pelayanan kasih. Dan pada pagi ini kita akan membahas tentang panggilan kita untuk bersaksi. Kita dipanggil untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan Allah pencipta kita yang tidak saja menciptakan dan memelihara kita, tetapi Allah yang menyelamatkan kita. Allah yang peduli kepada ciptaannya. Berita kesaksian Tuhan yang maha baik itu harus terus disampaikan sepanjang kehidupan kita. Gereja yang hidup adalah gereja yang terus-menerus bersaksi. Bersaksi tidak saja menyampaikan firman Tuhan, tetapi bersaksi bagaimana Allah bertindak melalui tindakan-tindakan kita. Bersaksi bahwa Allah bertindak, Allah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita dan kita nyatakan itu. Terlebih di masa-masa krisis seperti saat ini. Kita patut terus menyuarakan bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal diam dan Dia sedang menghukum kita, tidak. Tetapi Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita membaca kisah Musa yang dipanggil Tuhan. Ya, kisah ini bagi kita yang dari kecil menjadi murid Tuhan sudah akrab, karena anak-anak sekolah minggu pun diceritakan siapa Musa ini. Musa memimpin bangsa ini keluar, atau bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai wujud tindakan Tuhan. Tuhan yang bertindak. Ya, inilah kesaksian Tuhan. Allah memberi kesaksian dirinya, menyatakan dirinya kepada Musa, dan melanjutkan supaya Musa juga menyatakan siapa Allah yang mengutus dia. Dalam bacaan ini kita membaca pada ayat yang ke-6. Lagi Ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika Musa melihat sesuatu yang membuat dia takjub, yaitu api yang membakar semak tetapi tidak terbakar, dia tahu itulah yang Maha Kuasa. Makanya dia mengatakan, Ya Allah. Ketika ada suara memanggilnya, dia menyebut pada yang Maha Kuasa, yaitu Ya Allah. Baru Allah memperkenalkan dirinya, Allah menyatakan dirinya. Akulah Allah nenek moyangmu. Ketika Musa menanggapi suara yang membuat takjub, Ya Allah, Allah memperkenalkan dirinya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tidak sampai di situ dia memperkenalkan dirinya siapa, tetapi dia juga menunjukkan
bahwa Dia Allah yang peduli. Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang melintasi segala generasi itu adalah Allah yang peduli, Allah yang mengingat janjinya. Dikatakan pada ayat 7, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Jadi Allah yang bertindak ini, Allah yang peduli ini, Allah dari orang tua nenek moyang Musa ini adalah Allah yang peka mendengar suara umatnya. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Allah yang peka mendengar jeritan umatnya. Dan kepekaan itu tidak kemudian membuat dia hanya terenyuh, hanya mengasihan, tetapi dia juga bertindak, sebab itu aku telah turun. Jadi dia mendengar erangan dan dia turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Apakah dia turun sendiri? Ya, dia turun sendiri dengan mengutus Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Jadi Allah lintas generasi ini, Allah yang peduli, Allah yang bertindak, Allah yang mengutus. Mengutus Musa. Seperti kebanyakan, Musa pun juga tidak percaya diri. Siapakah aku ini? Jawaban kebanyakan orang, jawaban saya dan kita semua, siapa aku ini? Kalau orang Israel bertanya, Allah nenek moyangmu, Allah yang mana? Ayat 13 dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Alasan Musa bahwa dia tidak mampu berhadapan dengan Firaun, dia tidak mampu berhadapan dengan orang Mesir, dia ragu-ragu terhadap bangsanya, wajar, manusiawi. Kadang-kadang kita juga tidak percaya diri kan? Menghadapi kenyataan hidup ini, kadang-kadang kita juga ragu-ragu. Ya, Allah Tuhan tidak berhenti hanya mengutus. Disinilah dia memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku. Akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Allah menegaskan kepada Musa. Penafsir menuliskan di sini bahwa, dan penerjemah mengatakan bahwa ini adalah pakai kata kerja, verb atau person, present. Jadi kata kerja yang menunjukkan tindakan. Allah di sini menunjukkan tindakannya. Bukan Allah yang adalah kata benda yang diam. Tetapi di sini bisa diterjemahkan, aku adalah, aku berada, aku menjadi, dan aku sedang bekerja. Aku adalah Tuhan yang berada, melakukan tindakan nyata, melakukan tindakan yang terus-menerus dikerjakan. Selanjutnya firman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Dia tidak dibatasi waktu dalam tindakan, karena present tense, dia ada terus mengerjakan. Dia sedang melakukan tindakannya.
yaitu menyelamatkan orang Israel saat itu dengan mengutus Musa. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema bacaan kita menjadi teladan bagi semua. Menjadi teladan bagi semua. Musa dipanggil Tuhan dalam perkenanan bahwa dia diutus, yang terlebih dulu dia diteguhkan. Dia mengenal siapa Allah, dia tahu bahwa Allah yang bertindak dan peduli, dia tahu bahwa Allah sedang mengutusnya. Allah menguatkan Musa pada panggilan hidupnya. Dan Allah menyatakan dia akan terus menyertai untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Allah memanggil Musa untuk melakukan tindakannya. Allah memakai Musa untuk melakukan karyanya. Menjadi teladan bagi semua orang, dimintakan kepada Musa oleh Allah. Bukan saja kepada Musa, tetapi pada saya dan kita semua. Ibu bapak jemaat Tuhan, orang yang percaya. Agar kita terus menghayati karya Tuhan yang mengenalkan dirinya, aku adalah aku yang bertindak. Aku adalah aku yang ada dan terus berkarya. Melalui perbuatan dan tindakan kita. Melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Kita menunjukkan bahwa Allah kita, Allah yang peduli. Kita, umatnya, adalah umat yang peduli. Nats pembimbing kita terambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Paulus menyebut jemaat di Korintus adalah surat pujian bagi Paulus. Keadaan Paulus mencerminkan, keadaan jemaat di Korintus mencerminkan siapa Paulus dan tindakannya. Keadaan Musa, keadaan orang-orang percaya mencerminkan siapa Allah yang dipercayai oleh kita. Kalau Paulus memuji umat Korintus karena Allah telah memakai Paulus memperkenalkan dirinya, Allah juga sedang memakai kita untuk memperkenalkan dirinya, menampakkan bahwa Allah sedang bekerja pada diri saya. Sama halnya ketika Allah menampakkan dirinya sedang bekerja dalam diri Musa. Oleh karena itu melalui tongkatnya, melalui kehadirannya, Allah menunjukkan kekuatan Musa melakukan tulah-tulah yang Allah sendiri nyatakan pada Musa. Diri Musa menjadi perpanjangan tangan kuasa Allah yang nampak saat itu. Menjadi teladan bagi semua adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Kita bersaksi tidak saja dengan bernyanyi puji Tuhan haleluya. Kita tidak saja bersaksi tentang Allah yang luar biasa secara verbal. Oh, saya bersaksi sudah sembuh dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi bagaimana kesaksian kita bahwa kita adalah orang yang telah diurapi Tuhan, yang telah merasakan kebesaran Tuhan itu dengan menyatakan dalam hidup keseharian kita. Kalau kita sudah disembuhkan oleh Allah, lalu apa yang dapat kita tunjukkan dan nyatakan kepada orang lain?
Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam proses hidup kita, apa yang dapat kita teladankan bagi orang lain? Gereja yang menyatakan panggilan Tuhan, yang bersaksi akan kebesaran Tuhan, adalah gereja yang terus peduli karena Allahnya peduli. Gereja yang tidak tinggal diam, pribadi-pribadi yang tidak tinggal diam, tetapi pribadi-pribadi yang terus mengumandangkan kuasa Allah melalui kehidupannya. Menjadi teladan bagi sesama adalah manakala kita terus-menerus melakukan tindakan Allah dalam kehidupan kita. Kita menjadi sesama bagi orang lain. Kita memberi pengharapan bagi orang lain. Kita hadir dan berkarya bersama dengan orang lain. Menjadi teladan bagi semua orang berarti kita bersama-sama hadir dalam kehidupan ini, sehingga dalam dan melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Kehadiran kita menjadi kitab yang terbuka. Istilah Paulus dapat dibaca oleh semua orang. Dibaca, oh ya benar, Allah orang Kristen itu Allah yang penuh kasih. Oh ya benar, Allah yang orang Kristen itu Allah yang peduli. Oh benar, orang Kristen itu Allah yang bertindak, bukan Allah yang hanya berbicara dan berbicara, tetapi Allah yang melakukan. Mari kita terus hadir menjadi teladan bagi semua orang. Di saat pandemi ini ada banyak hal yang dapat kita kerjakan. Jangan kemudian kita mengatakan, saya juga sedang krisis, pendapatan menurun, bagaimana mau menolong orang lain? Memberi pengharapan, hadir mendoakan mereka, hadir memberi senyuman kepada orang lain, sudah menunjukkan ketenangan hati kita. Kalau sama-sama belanja, mari kita memilih belanja kepada pedagang-pedagang yang kecil. Itu hal yang sederhana yang dapat kita lakukan. Dengan kita belanja pada pedagang-pedagang yang kecil, kita sudah memberi pengharapan kepada mereka. Kalau kita belanja kepada pedagang-pedagang yang besar, mereka cari uang, berdagang untuk mendapat keuntungan. Tetapi pedagang-pedagang yang kecil, mereka berdagang untuk makan. Hal yang sederhana yang dapat kita lakukan menjadi teladan bagi semua orang. Ketika kita memberi harapan untuk kehidupan yang dinyatakan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang terus berkarya dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus bersaksi tentang karya-Mu. Dan kami tidak berhenti untuk menyuarakan kasih setia dan kepedulian-Mu di tengah-tengah umat saat ini. Terlebih manakala kami ada di dalam masa-masa pandemi ini, ketika kami ada di dalam kesulitan-kesulitan kami, biarlah kami boleh hadir menjadi teladan bagi orang lain, teladan hidup berpengharapan dan memberi harapan kepada orang-orang di sekeliling kami. Saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Allah Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Tolonglah para pemimpin bangsa kami ketika mereka berupaya untuk menstabilkan perekonomian, untuk menjaga kestabilan nasional dan keamanan bagi bangsa kami, untuk berusaha mengatasi virus corona ini.
Kepadamu Tuhan kami mohonkan hikmat-Mu bagi pemerintah kami, bagi presiden dan para menteri, dan para pemimpin-pemimpin mereka yang bertanggung jawab mengambil keputusan-keputusan untuk bangsa kami. Berkenan Tuhan terus hadir pada mereka, sehingga mereka pun dapat mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa kami, untuk kami masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehadiran kami sebagai gereja. Biarlah kami pun juga dapat menjadi pewarta yang menyaksikan bahwa Allah tidak tinggal diam di dalam pandemi dan kesulitan kami. Tetapi Allah adalah Allah yang bertindak menolong kami untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kami dalam pengharapan. Sehingga kami akan terus bekerja, kami akan terus berusaha, kami akan terus berpeduli dengan orang lain dan lingkungan kami. Pakailah gereja-gereja-Mu untuk terus berkarya di dalam masa-masa sulit ini. Pakailah pemimpin-pemimpin gereja kami, lembaga-lembaga Kristen, dan juga mereka yang peduli dengan lingkungan dan dengan kemanusiaan. Padamu kami memohon, murnikanlah setiap panggilan kami. Kami berdoa untuk Jemaat POK Kelapa Gading, di mana Tuhan memanggil kami hadir dalam persekutuan. Dari tempat kami masing-masing Tuhan, kami mendukung keluarga-keluarga kami dalam Jemaat POK Kelapa Gading ini. Tuhan memberkati mereka yang terpanggil di dalam kemajelisan, mereka yang terpanggil di dalam pelayanan-pelayanan, komisi-komisi, mereka yang terpanggil di dalam penyelenggaraan TK-RUT, mereka yang terpanggil untuk melakukan tanggung jawab di sekretariat. Hikmat dan kasih-Mu pada mereka semua Bapa, menolong kami. Kami mendoakan jemaat kami dalam ketidakberdayaannya karena sakit dan karena usianya. Untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Bonar Fredik Purba, untuk Ibu Engelina Maria Laromundi Takumangsang, untuk Bapak Vincel Rompas dan Ibu Juliana, untuk Bapak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, untuk Bapak Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni. Kepadamu Tuhan kami mohon, kuasa kasih Allah melingkupi mereka. Demikian juga dengan jemaat yang lain yang sakit tapi kami tidak mengetahui keadaannya. Roh Tuhan pun pada mereka. Kami mendoakan jemaat-jemaat kami yang karena pandemi ini mereka harus ada di dalam kesulitan. Ketika ekonomi mereka terganggu, ketika pekerjaan mereka harus diatur kembali, ketika relasi mereka dalam keluarga sedang dalam pergumulan. Kepadamu Tuhan kami mohonkan, roh kuasa kasih Tuhan hadir dalam setiap keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi ini. Cukupkan berkat-berkat kepada mereka dan ajar kepada kami semua untuk mengatur berkat-berkat Tuhan. Untuk anak-anak kami yang studi, untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, untuk kekasih-kekasih Tuhan yang merindukan teman hidup. Padamu Tuhan kami membawa mereka. Kiranya roh-Mu pun hadir pada mereka, dan biarlah kami dapat menjadi sahabat bagi mereka, memotivasi mereka dan menemani mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang merindukan hadirnya buah cinta kasih dalam rumah tangga mereka. Allah juga hadir bagi mereka. Tambahkan kesabaran bagi kami orang tua, manakala kami membimbing anak-anak kami yang sekolah secara daring, secara online di rumah kami masing-masing.
Kami lelah bekerja, tetapi kami juga harus membimbing anak-anak kami. Hikmat dan pertolongan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami pun juga bersama dengan keluarga-keluarga yang mensyukuri sukacita hari ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami mendoakan mereka dengan pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Allah hadir dalam setiap rumah tangga dan keluarga tersebut. Kami pun juga bersukacita, bersyukur dengan kekasih-Mu yang Tuhan tambahkan setahun lagi usianya. Untuk Ibu Ani Rihite yang saat ini kami tidak tahu keberadaannya di mana, tetapi kami percaya Allah memeliharanya melalui keluarganya. Roh Tuhan senantiasa ada pada Ibu Ani Rihite, sehingga meskipun dia jauh dari kami, dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Sempurnakan sukacita Ibu Ani Rihite ini Tuhan. Untuk anak kami, Lakesia Natania Nauli Siahaan. Untuk Ibu Priscilla Ayu Natalia Newton Samputoding. Untuk Ibu Vina Lexi Francisca Pangaribuan Siahaan. Untuk Saudari Anastasia Adila. Sempurnakan sukacita mereka ketika mereka bertambah usia, dan berkat Tuhan mengiringi usia yang saat ini mereka hadapi dan jalani. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami dalam pekerjaan kami. Esok kami akan memulai aktivitas kami. Usaha-usaha yang kami kerjakan, berkatilah. Kami yang berencana untuk melakukan perjalanan jauh, kami yang terpisah dengan keluarga-keluarga kami, persatukan kami semua Tuhan dengan pengharapan bahwa Allah terus ada bersama-sama dengan kami, memelihara hidup kami. Kami menyadari bahwa dosa kesalahan kami banyak, ampunkanlah kami Bapa. Sebab dalam Kristus Yesus Tuhan terus menolong kami untuk memperbaharui hidup kami dari hari ke hari. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan doa ini Bapa akan kami tutup dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan kita dan kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Kita mengakhirinya dengan memuji nama Tuhan dengan lagu kesanggupan dari Kidung Keesaan 601, bait 1 dan kedua, Ku mulai dari diri sendiri.
Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat-Nya. Silahkan berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiranmu, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.